Media Ulama TV. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Ya khayra mauludin bi Makkah qad ata, ya khayra mauludin bi Makkah qad ata, dallat li aibatihi jami'u usumihi, dallat li aibatihi jami'u usumihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Selamat datang kepada para ustazah, para ummahat, para akhwat. Mudah-mudahan silaturahim kita pada siang hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga juga membawa ilmu yang manfaat dan menjadi penyebab digobulkannya hajat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum para tamu memperkenalkan diri dan rombongannya, serta sebelum menyampaikan kesan dan pesannya, terlebih dahulu kita membacakan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, saat ini pada majelis pertemuan ini kita sudah sampai bab al-muraqabah. Al-muraqabah itu artinya pengawasan, bahwa Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi setiap tindak tanduk hamba-hambanya. Jangankan perkataan dan perbuatan yang terlintas di benak pikiran sekalipun diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang hadis yang akan dibaca hadis nomor 65 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul muraqabah. Silakan. Saya punya anak tercinta, saya punya menantu Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi untuk membacakan terlebih dahulu hadisnya. Kita dengarkan bersama ibu-ibu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Riyadhus Shalihin min kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil arifin bi sanadikum al-muttasil ila al-imam al-allamah al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumikum 'ulum sa'ir salihin. Amin. Amin. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاع الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت سيدي في معنى السيد وكيل غير ذلك والعالى الفقراء وقوله مليا أي زمنا طويلا وكان ذلك ثلاثا. Ahsantum wa baraktum, jazakumullahu khairal jazaa. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya cintai semuanya, kita sudah sama mendengarkan pembacaan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memang agak panjang, Bu. Hadis ini salah satu hadis yang memang cukup panjang. Tapi panjang sekali juga tidak. Ada hadis yang jauh lebih panjang lagi dari ini. Nah, sungguh pun begitu, hadis ini luar biasa kedudukannya dalam Islam karena bercerita tentang rukun agama. Nah, ibu mesti tahu rukun agama ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Jadi atau boleh juga kita sebut yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan itu adalah 3 rukun agama. Jadi nggak ada orang Islam itu cuman pegang rukun iman saja, rukun Islamnya dibuang, nggak bisa. Nah, atau rukun Islam aja dilaksanakan tapi rukun imannya diabaikan, nggak bisa. Atau rukun iman dijalankan, rukun Islam ditegakkan, cuma tidak melahirkan ihsan. Ini juga jadi muskil buat kita. Jadi iman, Islam, ihsan itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Jadi kalau orang dia berpegang teguh kepada rukun iman, ya mesti juga berpegang teguh kepada rukun Islam. Nah, mesti juga dia berpegang kepada rukun ihsan. Mudah-mudahan kita semua termasuk mukmin yang sejati yang berpegang teguh kepada iman, Islam dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk jelasnya mari ibu kita lihat hadisnya. Kalau tadi sudah dibaca lengkap oleh Habib Muhammad Al-Habsyi, sekarang saya akan rincikan satu persatu. Kita baca sebaris-sebaris, kita terjemahkan, kita jelaskan supaya melalui majelis ini kita semua bisa mendapat manfaat dan faedah dari hadis ini, insya Allah. Di sini dijelaskan an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Artinya hadis ini bersumber yaitu dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang menceritakan tentang pengalamannya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini dari Nabi diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi wafat, khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, khalifah kedua adalah Sayyidina Umar, khalifah ketiga adalah Sayyidina Utsman, khalifah keempat adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nah, sekarang Sayyidina Umar juga perlu kita tahu, di samping beliau sebagai khalifah, beliau juga sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi.
Nah, jadi salah satu putri dari Sayyidina Umar yang bernama Sayyidah Hafsah, nah itu menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar putrinya Aisyah jadi istri Nabi. Sayyidina Umar putrinya bernama Hafsah juga jadi istri Nabi. Nah, jadi kita perlu tahu inilah perawi daripada hadis ini. Nah, Sayyidina Umar bercerita buat kita deh Bu semua. Apa kata Sayyidina Umar? Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi kata Sayyidina Umar, pada suatu hari tatkala kami, nah, kami di sini maksudnya Sayyidina Umar dan para sahabat. Sayyidina Umar bercerita, pada suatu hari tatkala kami yaitu duduk atau ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, maka ketika itu muncullah seorang laki-laki. Jadi Sayyidina Umar sebut rajulun, nggak disebut ini lelaki siapa. Pokoknya ada satu orang laki-laki datang nih ke majelis. Nabi lagi kumpul sama para sahabat. Di sampingnya ada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Sayyidina Umar menceritakan ciri orang yang datang tadi. Apa kata Sayyidina Umar? Ittala'a alaina rajulun, datang kepada kami, di tengah-tengah kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab. Nah, jadi bayad itu artinya putih, thiyab itu artinya pakaian. Jadi bayad putih. Kalau disebut syadidu bayat, putih betul. Nah, artinya putih betul, putih, bersih, cerah, cemerlang. Jadi betul-betul putih yang cerah. Jadi kata Sayyidina Umar, orang itu memakai pakaian serba putih. Pakaiannya bersih, cerah. Berikutnya kata Sayyidina Umar, syadidu sawadis sya'r. Dia punya rambut sangat hitam. Nah, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, pakaiannya sangat putih, bersih. Kemudian kata Sayyidina Umar, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat pada diri orang tersebut tanda-tanda perjalanan jauh. Orang kan kalau jalan jauh kelihatan. Orang kalau musafir dari perjalanan jauh kelihatan lelah, capek, kotor, rambut acak-acakan, baju berdebu, begitu Bu ya. Nah, ini kata Sayyidina Umar, enggak, orang ini datang ke Nabi bersih, bersih. Enggak ada tanda-tanda dia musafir jauh. Enggak ada. Tapi yang menariknya, wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau dia mau disebut orang Madinah, bukan musafir, nggak ada di antara kita yang kenal dia, kata Sayyidina Umar. Kalau orang Madinah, sahabat kenal, ini orang Madinah. Tapi kalau mau dibilang musafir, ya musafir biasanya kalau datang tuh ya bajunya udah dekil, kotor, capek. Ini nggak ada. Cerah, bajunya rapi, rambutnya hitam, bajunya bersih, cerah, putih, nggak ada debu. Nah, makanya di sini Sayyidina Umar mengatakan, wala ya'rifuhu minna ahad, kami nggak ada yang kenal media. Siapa ini orang? Tahu-tahu datang masuk ke majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu menarik, begitu masuk menarik, kata Sayyidina Umar, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang langsung duduk di hadapan Nabi. Bu, ada tamu datang, orang nggak kenal, duduknya langsung depan Nabi, Bu. Ini sahabat makin keheran-heranan, tapi Nabi nyambut. Enggak, Nabi nggak suruh mundur ke belakang, Nabi nggak suruh duduk ke samping kanan kiri, Nabi sambut. Begitu duduk nggak sampai di situ, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Bahkan dia tempelkan dia punya lututnya dekat dengan lutut Nabi. Artinya kan duduknya hadapan. Nggak sampai di situ, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Bahkan dia taruh dia punya tangan di atas pahanya. Cuman pahanya di sini
para ulama menceritakan ini di atas paha Nabi atau di atas pahanya sendiri. Nah, jadi kalau di atas pahanya sendiri begini duduknya Bu ya, kalau di atas paha Nabi dia pegang paha Nabi. Jadi dia dekatkan dirinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, orang yang datang ini langsung berkata kepada Nabi. Sayyidina Umar yang cerita. Apa dia katakan? Ya Muhammad. Ya, manggilnya juga manggil nama nih Bu. 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 Kan kalau manggil nama begini kayaknya udah akrab nih Bu. Bu, kalau manggil nama udah akrab belum? Udah akrab. Jadi Sayyidina Umar keheran-heran, nggak ada yang kita kenal, datang dari mana nih orang? Udah gitu duduknya langsung maju depan Nabi, tapi sopan, bersih pakaiannya. Dia panggil nama kepada Nabi, menunjukkan yang datang ini akrab dengan Nabi, udah kenal ini. Nah, kemudian apa dikatakan oleh orang ini? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, dengan kata lain dia bertanya kepada Nabi, Islam itu apa sih? Islam itu apa? Coba kabarkan kepadaku. Nah, Nabi langsung menjawab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, adalah utusan Allah. Nah, setelah itu Nabi menjawab, wa tuqimas salat, dan kau dirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, dan kau tunaikan zakat. Kemudian yang berikutnya lagi dikatakan wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau tunaikan ibadah haji jika mampu. Kalau kau punya jalan untuk menunaikan ibadah haji, kerjakan haji. Nah, ini yang dijawab oleh Nabi. Artinya apa, Bu? Nabi ditanya oleh tamunya tadi, Islam itu apa sih? Nabi jawab dengan rukun Islam, antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Islam itu adalah satu, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat melaksanakan puasa Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Apal gak Bu rukun Islam? Bu, apal Bu? Ajarin ke anak-anaknya Bu ya. Jangan sampai anak-anak kita nggak apa rukun Islam. Harus wajib anak kita apa rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, mesti dihafalin. Mau pakai yang bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting dia hafal bahwa rukun Islam ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan sholat. 3, membayar zakat. 4, yaitu puasa Ramadan. 5, menunaikan ibadah haji. Baik. Nah, setelah Nabi jawab begitu, qala, si tamu tadi berkata, lu sahabat lagi dengerin nih rame-rame di majelisnya Nabi. Tamu tadi mengatakan, sodakta, kau benar ya Muhammad. Apa kata Sayyidina Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami terheran-heran, siapa ini orang? Dia yang nanya dan dia yang ngebenerin. Bu, biasanya kalau orang nanya ngebenerin siapa itu? Guru biasanya. Guru nanya ke murid, ayo rukun Islam apa? Disebutin. Begitu benar, kamu benar. Begitu kan Bu? Ini ada tamu datang ke Nabi nanya, Islam itu apa? Nabi jawab pakai rukun Islam. Habis itu apa dia bilang? Kamu benar. Makanya sahabat-sahabat heran, siapa nih orang nih?
Ini orang siapa kok berani-beraninya depan Nabi? Udah nanya pakai ngebenerin lagi. Kan kayak ngetes Nabi tuh. Bu, jelas gak? Tapi karena Nabi menghargai tamu ini, Nabi lagi berhadapan dengan tamu ini, sahabat nggak ada yang berani nanya. Nggak ada sahabat berani nyela, saudara. Atau sahabat berani motong, ente siapa ente? Nggak sopan ente depan Nabi. Nggak ada sahabat ngomong begitu. Karena ini orang datang memang serius dan Nabi juga menyambutnya penuh hormat, saudara. Nah, kemudian yang kedua, habis begitu orang ini bertanya lagi kepada Nabi, fa akhbirni anil iman. Nah, sekarang ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nah, barusan ditanya Islam, sekarang iman. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu adalah, kata Nabi, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kau beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kau beriman kepada kitab-kitab sucinya. Kemudian yang berikutnya, wa rusulihi, dan kau beriman kepada para rasulnya. Kemudian wal yaumil akhiri, dan kau beriman kepada hari akhir. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kau beriman kepada qadarnya. Di sini disebut khairihi wa syarrih, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi qadarnya dia mesti beriman juga. Lagi-lagi ini orang menjawab, sodakta, engkau benar ya Muhammad. Makin heran para sahabat, nanya Nabi, membenarkan Nabi. Bu, Nabi ditanya iman, tadi jawabnya apa tuh? Rukun iman. Jadi rukun iman itu apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Hafalin juga Bu ya. Bu, hafal gak? Rukun iman ada berapa? Yang pertama beriman kepada, yang kedua beriman kepada para malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab suci, ya, yang keempat beriman kepada para rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir, yang keenam beriman kepada qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Hafal Bu ya, suruh anak-anak kita menghafal. Rukun iman mesti hafal, rukun Islam mesti hafal, insya Allah. Nah, jadi dijawab begitu, sahabat heran. Ya cuma mereka nggak berani untuk memotong pembicaraan Nabi atau untuk bertanya siapa sih ini orang, kami nggak kenal kok datang langsung duduk depan Nabi dan seterusnya. Nah, kali ini orang ini bertanya lagi kepada Nabi yang ketiga. Apa kata dia? Fa akhbirni anil ihsan. Nah, sekarang wahai Nabi, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kata Nabi, ihsan itu anta budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tara, walaupun sebenarnya engkau nggak bisa melihat Allah. Fa innahu yara, tapi ketahuilah sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Betul Bu? Kita nggak bisa lihat Allah, tapi Allah bisa nggak lihat kita? Nah, jadi di sini ihsan itu kata Nabi, engkau menyembah Allah, kau ibadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Sebab kalau kita seolah-olah meyakinkan melihat Allah, kita jadi nggak berani maksiat, nggak berani meninggalkan kewajiban. Walaupun sebetulnya kau nggak lihat Allah, tapi Allah pasti mengetahui perbuatanmu. Nah, inilah yang disebut muraqabah ilahiyah.
Ini yang disebut pengawasan ilahi. Nah, pengawasan ilahi. Biasanya kalau ibu-ibu ada yang kerja di kantor-kantor, ada istilah waskat, pengawasan melekat. Nah, sebetulnya istilah pengawasan melekat itu nggak tepat kalau diberikan kepada manusia. Mana ada manusia bisa mengawasi kita 24 jam melekat, tahu isi hati kita? Mustahil. Jadi pengawasan melekat itu mestinya hanya milik Allah, karena Allah yang mengawasi kita secara melekat. Allah tahu apa yang kita ucapkan, Allah tahu apa yang kita katakan, bahkan Allah tahu apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas di benak kita, di hati kita, Allah tahu. Dan Allah selalu mengetahui serta selalu mengawasi kita. Itu disebut muraqabah. Makanya Imam Nawawi memasukkan hadis ini di bab kelima, namanya babul muraqabah, bab pengawasan. Jadi kita diminta dengan ihsan tadi itu, kita diminta meyakini bahwa pengawasan Allah melekat kepada diri kita. Nah, orang kalau ihsannya bagus, Bu, akhlaknya pasti bagus. Karena dengan dia yakin Allah mengawasi dia, maka dia akan bersihkan pikirannya, dia bersihkan hatinya, dia bersihkan amal perbuatannya. Maka itu orang kalau ihsannya bagus, maka sifat-sifat bagus tuh tumbuh, muncul dalam dirinya. Nah, sifat-sifat jelek, nah itu nggak bakal tumbuh di dalam hatinya. Maka itu siapa yang ingin subur tumbuh sifat-sifat baiknya, perkuat ihsannya. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Jadi luar biasa. Jadi hadis ini disebut hadis ini, Bu, ya, para ulama menganggapnya sebagai salah satu tiangnya agama. Ini sumber ajaran Islam nih adanya di hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini menerangkan tentang rukun agama. Rukun agama ada 3: iman, Islam, ihsan. Kemudian iman ada rukunnya lagi 6, Islam ada rukunnya lagi 5, ihsan juga ada rukun. Rukun ihsan cuma 1, itu tadi, meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita. Nah, sehingga kalau itu kita yakin, jangankan berkata jelek, jangankan berbuat jelek, berpikir jelek aja kita nggak berani. Kenapa? Karena kita yakin Allah mengawasi kita. Nah, jadi sekali lagi, Bu, ihsan ini sangat penting. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa hubungan iman, Islam, dan ihsan? Iman itu terkait soal akidah, keyakinan. Sedangkan Islam itu terkait dengan syariat, terkait dengan hukum-hukum, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan ihsan itu terkait dengan amal batin, terkait dengan akhlak. Nah, makanya kalau iman orang kuat, berarti kan akidahnya kuat. Kalau iman akidahnya kuat, maka otomatis dia akan terdorong untuk melaksanakan Islam, melaksanakan syariat. Jadi kalau rukun imannya kuat, dia akan terdorong untuk menegakkan sholat, untuk puasa Ramadan, untuk zakat, untuk haji, untuk melaksanakan kewajiban. Jadi iman itu mendorong orang untuk menegakkan Islam. Dan sebaliknya, kalau Islam itu dijalankan, ditegakkan, imannya akan bertambah dan semakin kuat. Jadi iman dan Islam itu dua hal yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling memperkuat satu dengan lainnya. Jelas gak, Bu? Jadi nggak bisa orang hanya belajar iman saja tanpa belajar Islam. Nggak bisa orang belajar Islam saja tanpa belajar iman. Jadi nggak bisa ibu hanya belajar akidah tapi nggak belajar fikih. Nah, sebab dengan akidah yang kuat kan mesti jalanin aja hukum fikih. Nah, sekarang bagaimana mau jalanin hukum fikih kalau kita nggak belajar fikih? Nah, belajar fikih untuk melaksanakan fikih supaya apa? Supaya imannya makin terjaga. Jadi iman dan Islam saling menjaga, saling melindungi, saling menyempurnakan. Maka itu dalam pembelajaran pelajari iman juga, pelajari juga Islam, belajar akidah juga, belajar ilmu fikih juga. Jadi nggak bisa ada yang nanya, Habib, mana lebih penting, ilmu akidah apa ilmu fikih? Ini pertanyaan tidak pada tempatnya, karena akidah nggak bakal kuat tanpa fikih. Fikih juga nggak bakal jalan tanpa akidah. Berarti akidah dan fikih harus selalu digandeng, dijadikan satu
kesatuan. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, sekarang apa hubungannya dengan ihsan? Kalau imannya bagus, akidahnya kuat, maka fikih atau syariat tadi, Islamnya itu akan tegak. Nah, kalau iman kuat, Islam tegak, maka pasti akan melahirkan ihsan yang baik. Jadi ihsan itu buahnya. Jadi kalau ada orang ngaku iman saya kuat, Islam saya jalankan, tapi akhlaknya jelek, bohong dia, Bu. Bu, mana ada iman kuat akhlak jelek? Nggak ada. Kalau iman kuat akhlak bagus. Nah, begitu juga Islam. Saya jalankan syariat Islam, tapi akhlaknya bejat, mana bisa. Kalau syariatnya jalan, akhlaknya juga bagus. Kira-kira jelas gak? Jadi akhlak itu cerminan. Kalau akhlak dia bagus, baik, itu menunjukkan imannya kuat, syariatnya jalan, melahirkan akhlak yang baik. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada orang ngomong begini, saya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting akhlak baik. Dari mana datangnya? Ente nggak sholat aja akhlak udah rusak. Ya tapi saya kan baik sama tetangga. Iya, ente sama tetangga baik, tapi sama Allah ente nggak baik. Nah, yang suruh sholat siapa? Yang suruh sholat siapa? Kalau kita nggak sholat berarti kita lawan siapa? Kalau kurang ajar kepada Allah, akhlaknya baik gak? Lah kok bisa ngomong saya nggak sholat tapi akhlak baik? Iya, dari mana datangnya? Ayo, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada ibu-ibu nih, perempuan nih, disuruh pakai jilbab. Dia bilang apa? Nggak apa-apa lah, saya nggak pakai jilbab. Yang penting kan akhlak bagus. Iya. Ente nggak pakai jilbab berarti akhlaknya nggak bagus. Nah, yang nyuruh pakai jilbab siapa? Ayo jawab semua, yang nyuruh pakai jilbab siapa? Nah, berarti kalau kita nggak jalankan, yang kita lawan siapa? Nah, kalau lawan Allah akhlaknya bagus apa enggak? Ngaku. Nah, jelas Bu ya. Jadi jangan dibulak-balik, jangan. Jadi memakai jilbab itu, kalau kita memakai jilbab berarti apa? Itu amanat iman dan Islam. Berarti akhlak kita baik. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Kan ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah, ada akhlak kepada Al-Quran, ada akhlak kepada kedua orang tua, ada akhlak kepada suami, ada akhlak kepada anak, ada akhlak kepada keluarga, ada akhlak kepada tetangga. Nah, akhlak kita semua ini harus baik, insya Allah. Kira-kira jelas gak? Ada lagi yang jawabnya serem, nggak apa-apa kepala saya nggak pakai jilbab, yang penting hati saya pakai jilbab. Waduh, ini jawaban kok makin kemari makin pada ngaco. Bu, emang hati pakai jilbab? Masya Allah, maksudnya dia menunjukkan walaupun nggak pakai jilbab hati dia baik. Nah, kita mau kasih nasihat, saudariku, kalau anti belum pakai jilbab, ya alhamdulillah kalau perilaku anti itu baik dengan tetangga, dengan orang tua, tapi belum sempurna. Kalau perilaku kita terhadap Allah kurang baik, karena yang perintahkan jilbab adalah Allah. Kalau jadi jilbab itu bukan ini Bu, jilbab itu bukan adat istiadat, bukan. Jilbab itu kewajiban, Bu. Jelas Bu ya? Jadi jilbabnya pakai yang rapi di tempat umum atau di tempat-tempat saat kita ada bersama orang-orang yang bukan mahram kita. Kalau ibu di kamar nggak usah pakai jilbab Bu, depan suami pakai jilbab kelewatan. Bu, kalau di kamar hanya bersama suami nggak usah pakai jilbab. Nah, pakai baju yang modern boleh gak? Boleh, biar suami makin harman sama ibu. Bu. Nah, jadi jilbab itu di tempat terbuka yang mungkin dilihat oleh banyak orang. Satu, atau saat kita bertemu, kita temani suami ada tamunya datang, umpamanya ada urusan bisnis atau apa.
Nah, jadi kita keluar ada tamu suami atau ada sepupu suami yang bukan mahram, tutup aurat kita. Jelas Bu ya? Jelas Bu? Alhamdulillah. Nah baik, dulu kan jilbab dicela-cela, dihina-hina, apalagi cadar. Oh dulu cadar dimusuhin, betul? Ntar dibilang cadar teroris lah, radikalis lah, ekstremis lah. Ayo, betul begitu? Ada gak fitnah begitu? Nah, akhirnya itu bukan di Indonesia aja Bu, di dunia. Pokoknya perempuan pakai cadar dimusuhin di dunia. Akhirnya siapa yang marah? Allah. Begitu Allah marah, Allah kasih penyakit COVID sedunia. Begitu COVID sedunia, akhirnya lelakinya pakai cadar semua. Ayo ngaku pakai cadar gak? Bukan ibu aja yang pakai cadar, lelaki semua pada pakai masker, betul? Bahkan lebih dari cadar, pakai plastik ditutup wajahnya semua. Rasain, betul? Jadi selama ini Islam ngajarin perempuan pakai cadar supaya apa? Oh banyak Bu, supaya kulit ibu yang halus tidak dirusak debu di jalanan, supaya kalau ada virus-virus gentayangan di jalanan ibu tidak menghirupnya. Apalagi ibu-ibu sering ke pasar, di pasar banyak virus Bu, ibu pakai cadar aman nggak kena virus. Bagus gak? Enggak, cadar dicela-cela. Yang marah bukan kiai, yang marah siapa? Allah. Begitu Allah marah, Allah kasih COVID, betul? Setelah COVID yang pakai cadar siapa? Semua pada pakai cadar. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak cadarnya Bu lebih rapat dari ibu-ibu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang COVID udah mereda. Mudah-mudahan COVID tidak ada lagi. Mudah-mudahan ibu semua diberikan sehat walafiat. Jadi hukum cadar memang tidak wajib. Cadar itu sun. Yang mau pakai cadar silakan, yang nggak pakai cadar nggak apa-apa. Tapi Bu, kalau ada perempuan cantik jelita tinggal di lingkungan yang penuh fitnah, maksudnya penuh fitnah tuh banyak lelaki suka ngegoda, suka niat-niat buruk. Nah kalau kondisinya seperti itu, perempuan wajib pakai cadar, Bu. Jelas Bu ya? Nah, tapi kalau situasinya biasa enggak wajib, sunnah. Nah, jadi nggak apa-apa perempuan dalam satu kondisi dia pakai cadar karena dia lagi mau jalan ke daerah-daerah nih yang banyak godaan, dia pakai cadar. Nah, tapi di pengajian ibu-ibu dia duduk sesama ibu dia nggak pakai cadar, nggak apa-apa, jangan terus dikatain ente nggak konsisten, ente ntar pakai cadar, ntar nggak pakai cadar. Enggak, cadar itu bisa tergantung situasi. Tapi kalau jilbab enggak, wajib. Bukan tergantung situasi. Jilbab wajib, Bu. Bu. Pak Lurah mau datang jangan pakai jilbab dulu. Aduh urusan apa nggak pakai jilbab? Bu, kalau jilbab wajib kapan saja di mana saja. Ada lagi wah ini mau kondangan kalau pakai jilbab sayang nih. Rambut disasak nggak kelihatan. Rambut disasak nggak kelihatan, Bu. Nah, jadi kalau jilbab wajib, mau kondangan mau apa, jadi pengantin pun tetap wajib pakai jilbab. Kan sekarang ada riasan pakai jilbab, betul? Ada gak riasan pakai jilbab, Bu? Ada gak riasan perempuan tertutup? Cantik gak? Bagus gak? Indah gak? Ibu jawabnya semangat kayak pada mau kawin lagi. Mudah-mudahan yang belum ada jodohnya Allah berikan jodoh yang baik. Mudah-mudahan yang jadi janda Allah segerakan beri gantinya. Amin ya rabbal. Aminnya semangat. Mudah-mudahan biar enteng jodoh, Bu ya. Nah, yang sudah punya suami mudah-mudahan rumah tangganya harmonis. Suaminya setia, suaminya makin sayang kepada ibu-ibu. Dapat keturunan yang solihin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini udah kepanjangan nih, lanjutin lagi. Baik, selanjutnya belum selesai Bu hadisnya. Orang yang datang tadi nanya lagi sama Nabi, fa akhbirni anis sa'ah. Sekarang kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan tuh hari kiamat? Ayo kabarin. Nabi ditanya kapan hari kiamat. Nah kemudian Nabi menjawab, apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, tidaklah yang ditanya, maksudnya ditanya Nabi, lebih tahu daripada yang nanya.
Masya Allah. Ini sahabat-sahabat yang duduk makin kaget, siapa ini orang? Nabi mengatakan yang ditanya enggak lebih tahu dari yang nanya. Berarti apa? Yang nanya lebih tahu. Nah, jadi sahabat nanya-nanya, ini siapa ini? Jadi Nabi jawabnya yang ditanya enggak lebih tahu dari yang ditanya. Nabi enggak jawab tuh pertanyaan kapan kiamat tuh. Nah kemudian si penanya tadi mengatakan, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baik, kapan kiamatnya Nabi nggak tahu, tanda-tandanya apa? Coba kabarin. Nah Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu tatkala sudah banyak hamba-hamba sahaya melahirkan tuan-tuannya. Nah ini ulama berbeda-beda dalam mengartikannya. Ada yang mengartikan ini isyarat dari Nabi kalau nanti menjelang kiamat ini akan kembali hidup zaman perbudakan. Nah, dulu kan pernah ada zaman perbudakan, sekarang kan udah nggak ada lagi Bu ya. Tapi ini ada isyarat dari Nabi, hati-hati, nanti itu akan kembali ke zaman perbudakan. Bahkan saking banyaknya budak-budak itu, akhirnya dihamili oleh para tuan-tuannya. Akhirnya anak-anak budak tadi kedudukannya sama dengan ayahnya sebagai tuan, sehingga mereka memperbudak ibu kandungnya sendiri. Nah, tapi ada juga ulama mengartikan ini yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha, artinya nanti akan banyak yang uququl walidain. Nanti akan banyak orang yang durhaka kepada orang tua, memperbudak orang tua, nyuruh-nyuruh orang tua, kurang ajar kepada orang tua. Jadi orang tua diibaratkan sebagai hamba sahaya yang melahirkan tuan yang menyuruh-nyuruhnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebelum kiamat itu akan banyak orang durhaka kepada orang tua. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang jujur aja banyak yang durhaka kepada orang tua. Ayo jujur Bu, banyak gak? Anak yang membentak ibu ada, anak yang ngusir ibu ada, anak yang mencaci maki ibu ada, anak yang buat ibu sedih ada, anak yang melawan ibu ada, jujur anak yang bunuh ibu ada zaman sekarang. Nah jadi Nabi udah kasih kabar nih dari 1400 tahun yang lalu, di antara ciri kiamat banyak anak kurang ajar sama orang tuanya, sama ibunya. Hati-hati. Nah sekarang kalau kita tahu di zaman sekarang banyak orang kurang ajar kepada orang tua, ya kita harus lebih hati-hati. Satu, didik anak kita yang betul, jangan sampai kurang ajar kepada orang tua, dan persiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa antaral hufatal uratal alah. Di sini dikatakan oleh Nabi, nanti kamu akan lihat orang yang semula hufat, yang semula kalau orang Betawi bilang nih nyokor nggak pakai sendal, nyeker, ada nyeker ada nyokor. Kalau orang Petamburan bilang kemana, orang Tanabang bilang kesanu, orang Petamburan bilang kesono. Terus kalau orang Kenapuran bilang, orang Petamburan bilang kenape. Tapi kalau ibu Kerblong lain lagi, ape, kenape, gimana bu? Iya, jadi kadang-kadang ada yang bilang sana, ada yang bilang sono, ada yang bilang sanu, ada yang bilang nyeker, ada yang bilang nyokor. Bu, jadi nggak usah berdebat ya. Baik. Jadi Nabi katakan nanti kau lihat ada orang yang dulu masa lalunya hidup dalam keadaan nyokor, nyeker, nggak pakai sendal. Kemudian al-urata, dan nggak pakai baju, telanjang dada. Nah, kemudian al-ala, dan mereka itu fakir, miskin. Nah, jadi jangankan untuk punya rumah, punya sendal aja enggak, punya baju enggak, orang miskin, ri'a asyah, dan mereka menjadi tukang ngangon kambing, penggembala. Saudara, engkau akan lihat kata Nabi, nanti bangsa-bangsa yang semula tidak pakai sendal, nyokor, miskin, nggak pakai baju, kerjaannya dulunya tukang gembala kambing, tapi nanti sebelum kiamat kau akan lihat
yatatawaluna fil bunyan, mereka akan berlomba-lomba saling meninggikan bangunan. Bu, dulu orang-orang di Jazirah Arab itu yang namanya negara Saudi, negara Kuwait, negara Qatar, negara Uni Emirat Arab, Bu ya. Nah, dulu di sana, Bu, banyak apa? Penggembala kambing. Orang-orang Baduy tinggal di gurun-gurun, nyokor kakinya, telanjang dadanya, miskin, gak punya bangunan. Mereka penggembala kambing, perkis yang Nabi gambarkan. Tapi nanti mereka akan berlomba-lomba dalam pembangunan. Bu, di Qatar gedungnya tinggi-tinggi gak? Di Dubai tinggi-tinggi gak? Di Saudi tinggi-tinggi gak? Berarti yang dikabarkan Nabi benar tidak? Jadi orang-orang gurun, orang-orang padang pasir yang tadinya miskin, gak pakai baju, gak pakai sendal, cuman gembala kambing, nanti kalian akan berlomba-lomba dalam pembangunan. Saat ini Dubai menjadi kota termaju di dunia, Bu. Gedungnya paling tinggi di dunia, padahal dulunya penggembala kambing. Artinya apa? Nabi udah kasih tahu, nanti bukan hanya di Arab, bukan, di seluruh dunia. Yang tadinya orang miskin hidup di kampung, gak ada apa-apa, sekarang berlomba-lomba dalam pembangunan, termasuk Jakarta. Bu, Ibu kalau lihat Jakarta tahun 70-an ada gedung-gedung pencakar langit, Bu. Paling-paling ada Hotel Indonesia doang, Bu ya. Bu, betul. Di Petamburan aja nih, Bu, masih banyak sawah. Di Petamburan nih masih banyak sawah. Saya ingat banget, di mana-mana ada sawah. Nah, itu tiap sore saya ajak teman-teman nyari ikan, nyerok, bawa pulang. Nggak taunya kecebong yang kita dapat. Ya kita anak kecil, kita pikir anak ikan sama kebong kan hampir sama, Bu. Sama gak? Jadi hampir sama. Kita serok nih. Nah, begitu ikan kita masukin di botol, begitu kebong kita buang. Bu, emang dari dulu kebong mesti dibuang, Bu. Ibu kok ketawa, Bu? Ini saya cerita, bukan ngebohong. Ayo saya mau tanya nih, ini ibu-ibu yang dari Jakarta nih, jujur dulu kayak di Tomang, di Kemayoran, atau di Jakarta Utara sana, saya mau tanya, banyak sawah gak? Banyak rawa gak? Banyak, di mana-mana dulu ada gedung-gedung tinggi macam sekarang, Bu? Nggak ada. Dulu kita main di sawah, ayo ngaku, pada nyokor gak? Kayaknya yang kenal sendalnya baru 20 tahun. Nah, jadi perkis yang Nabi katakan, nanti ada orang-orang yang tadinya nyokor, hidupnya miskin, apa nanti akan berlomba-lomba. Ibu kalau jalan di Sudirman Tamrin, atau ibu jalan di Casablanca, atau Casablanca, Bu ya. Ibu dari Karet Bipak tuh jalan terus sampai ke Kampung Melayu sana. Itu kanan kiri gedung-gedung tinggi mencakar langit, perkis yang Nabi bilang. Nanti aku punya umat nih, dari yang semula miskin, nyeker, nggak pakai sendal, banyak yang nggak pakai baju dulunya. Dulu tahun-tahun 60-an baju dari karung, Bu. Nenek saya, ibu saya pernah cerita pakai baju dari karung, gatalnya bayangin dah, Bu. Ayo pakai dari karung gatal gak? Gatal gak? Akhirnya orang dulu merasa daripada pakai baju dari karung mendingan nggak pakai baju. Makanya lelakinya banyak yang telanjang dada di jalanan. Perkis yang Nabi gambarin, dulu kamu telanjang, kamu nggak pakai baju, dulu kamu nggak pakai sendal, kamu banyak miskin, tapi nanti menjelang kiamat kamu akan berlomba-lomba di dalam mendirikan bangun. Ya totowalun, artinya apa? Meninggi-tinggikan bangunan bakal ditinggi-tinggiin. Nah sekarang lihat Jakarta, ada yang 30 lantai, ada yang 50 lantai, ada yang 70 lantai lebih, Bu. Subhanallah. Nah berarti tanda-tanda kiamat yang diberitakan oleh Nabi sudah ada di zaman sekarang. Jelas, Bu ya? Baik. Terus nggak sampai situ aja kata Nabi, saudara. Setelah itu summan talak. Siang nanya tadi, habis Nabi jawab begitu, langsung pergi, ngilang. Tahu dia pergi kemana? Nah, kemudian sahabat pada bengong semua. Akhirnya kata Sayyidina Umar, falabithu malian, aku tertegun sejenak. Tertegun, bengong lihat itu kejadian. Tahu-tahu itu orang udah nggak ada. Nah begitu aku lagi bengong, dipanggil sama Nabi, ya Umar. Nah, kan duduknya di samping Nabi. Hei Umar, atadri manis sa'il? Apa kamu tahu siapa tuh yang barusan datang?
Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Siapa dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, kata Nabi, fa innahu Jibril. Itulah malaikat Jibril. Atakum, dia sengaja datang mengunjungi kalian semua, para sahabat. Untuk apa? Yu'allimukum, untuk mengajarkan kamu dinakum, tentang agamamu. Masya Allah, ternyata tamunya malaikat Jibril. Pantes Nabi sambut datangnya, pantes berani mengatakan bener ya Muhammad. Habis nanya ngomong bener ya Jibril. Nah saudara, pantes Nabi hormat. Saudara, pantes tadi Nabi bilang yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Pantes, karena yang nanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dari hadis ini kita dapat banyak pelajaran nih, Bu. Nah, apa pelajaran yang kita dapat? Satu, lihat, Jibril mau menghadap Nabi, pakaiannya bersih gak? Bersih gak? Nah, itu pelajaran buat kita. Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mau ulama yang lelaki ke, mau ulama yang perempuan ke, mau ustadz ke, mau ustazah ke, mau kiai ke, mau nyai ke, mereka pewaris para nabi. Mereka harus mewarisi ilmu dan akhlaknya. Nah, jadi kalau ulama-ulama yang mewarisi ilmu nabi, akhlak nabi, ulama-ulama yang baik, mereka itu pewaris nabi. Artinya Jibril mengajarkan, kalau Jibril mau ketemu Nabi, Jibril pakaiannya rapi, bersih, nggak ada sedikit pun kotoran di badannya. Nah, artinya apa? Diajarkan itu para sahabat dan umat Nabi, kalau kalian bertemu Nabi, pakaian yang bersih, jangan sembarangan. Makanya para sahabat Nabi kalau mau ketemu Nabi, wah, dandan dulu di rumah, Bu, yang rapi, bersih, baru ketemu Nabi. Nah, ini pelajaran juga buat umatnya. Kalau mau ketemu ulama, ketemu guru, ketemu kiai, nyai, ustadz, ustadzah, pakaian yang rapi dan pakaian yang bersih. Itu pelajaran pertama. Kira-kira jelas gak? Pelajaran yang kedua, ternyata ada satu ilmu menarik. Bisa juga kita ngajarin orang tapi dengan jalan bertanya. Bu, kadang-kadang ibu sudah tahu nih hukum ini haram umpamanya, tapi jamaah yang lain belum tentu tahu. Nah, ibu pengen jamaah yang lain tahu, padahal ibu udah tahu. Cuman kalau ibu yang ngomong, mungkin jamaah nggak ngedengerin. Nah, ibu nanya kepada ustadz atau ustazah di majelis, ustazah, hukum ini apa sih? Kan nanti ustadznya jawab tuh, hukumnya begini-begini, jamaah jadi tahu. Kadang-kadang nanya itu juga menjadi sarana buat mengajar. Coba lihat di sini. Padahal kan yang mau ngajarin ini kan Jibril, tapi caranya dengan apa? Dengan nanya. Yang jawab siapa? Nabi. Yang dengar siapa? Sahabat. Sebetulnya lagi ngajarin Jibril. Makanya Nabi mengatakan fa innahu Jibril, itu barusan datang Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum. Dia mengajarkan kamu agamamu. Padahal Jibril cuma nanya doang. Tapi Nabi bilang begitulah cara Jibril mengajar para sahabatnya. Alhamdulillah. Nah, ternyata ngajar lewat bertanya boleh tidak? Boleh ngajar lewat bertanya. Alhamdulillah. Terus ada lagi pelajaran yang lain. Pelajaran yang ketiga, ternyata rukun agama itu ada tiga: iman, Islam, dan ihsan. Nah, dari hadis ini ada pelajaran lagi. Rukun Islam itu ada 5, rukun iman ada 6. Kalau rukun ihsan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat, inilah yang diajarkan oleh Nabi. Nggak sampai di situ. Dari hadis ini juga kita tahu tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Nggak ada. Nabi nggak pernah kasih tahu kita tahun berapa, saudara, tanggal berapa, nggak ada. Tapi Nabi mengabarkan kita tanda-tandanya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tahu kiamat akan terjadi tahun 2040, bohong. Saya tahu kiamat akan terjadi tahun 2020 sekian, bohong. Nggak ada yang tahu tahunnya, Bu. Yang tahu hanya Allah. Tapi tanda-tandanya diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Terus ilmu apa lagi yang kita dapatkan di sini? Ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Walaupun ini enggak semua, hanya beberapa. Tanda kiamat banyak, Bu. Ada tanda yang kecil, sugro, ada tanda yang kubro, tanda yang besar. Nah, jadi kalau ibu mempelajari hadis-hadis tentang hari kiamat, itu di sana banyak tanda-tandanya. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang kita dapatkan pelajaran, yaitu dari hadis ini adalah bahwa ternyata yang namanya malaikat memang bisa berubah wujud jadi manusia. Kan di Quran juga ada malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim, malaikat yang bertamu kepada Nabi Lut. Bahkan waktu malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim nggak tahu tuh tamunya malaikat. Tahu-tahu Nabi Ibrahim suruh istrinya sediain makanan dan minuman. Begitu dari sediain makanan minuman, kata tamunya apa? Kami ini makhluk yang nggak makan dan nggak minum. Baru malaikat Jibril tahu, baru Nabi Ibrahim tahu kalau tamunya adalah malaikat. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak kawin, Bu. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Dan malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Jadi kalau ada ibu mendengar cerita ada malaikat maksiat, itu Israiliyat. Israiliyat, nggak benar itu cerita. Itu cerita Bani Israel tuh, malaikat-malaikat maksiat. Nggak ada malaikat maksiat kepada Allah. Malaikat itu selalu patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat nggak beranak, malaikat nggak kawin dan nggak beranak. Tapi setiap hari Allah menciptakan malaikat. Dalam satu riwayat disebutkan nggak kurang dari 70.000 malaikat setiap hari. Nah, begitu diciptakan oleh Allah itu malaikat, ada yang tugasnya sujud doang seumur hidupnya, ada yang tugasnya ruku doang seumur hidupnya, ada yang tugasnya zikir doang seumur hidupnya, ada yang tugasnya dengan aneka ragam tugas, termasuk malaikat-malaikat yang punya pasukan. Malaikat maut punya pasukan yang tugasnya untuk mencabut nyawa manusia. Kemudian ada malaikat Jibril yang punya tugas untuk membawa wahyu. Ada malaikat Mikail, malaikat Malik, malaikat Ridwan, dan seterusnya. Nah, itu yang kita perlu tahu. Jadi dari hadis ini kita tahu malaikat bisa berubah wujud sebagai manusia. Nah, itu yang kita mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Hari ini memang hadisnya cukup panjang, Bu, ya. Jadi sengaja kita baca semua, kita artikan supaya manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.